Oke, halo guys. Oke, di pembahasan kali ini aku akan membahas tentang pembahasan soal FR ya, TKA Ekonomi 2022. Jadi ini adalah berdasarkan FR dari yang sudah ujian UTBK ya di gelombang pertama ini. Nah, tepatnya di hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 ya. Jadi ini di sesi kedua. Jadi informasi ini aku dapatkan langsung dari anak-anak yang sudah melakukan ujian ya. Semoga bisa membantu kalian. Oke. Nah, sekarang kita bahas dulu soal yang pertama nih ya, yang termasuk dalam kelompok pajak daerah. Jadi kita fokusnya ke pajak daerah adalah pajak. Yang pertama adalah penghasilan, ini bukan ya, ini dia masuknya ke pusat. Kemudian ada bumi bangunan, ini juga nggak masuk. Kemudian penjualan barang mewah ini nggak masuk ya, pertambahan nilai. Jadi jawaban soal yang pertama ini adalah yang C. Terus yang kedua, jenis uang yang diciptakan oleh bank komersial ya, dan dapat ditarik sewaktu-waktu yang namanya bank komersial ya. Sebenarnya ini tricky banget ya teman-teman. Di sini ada bank komersial dan dapat ditarik sewaktu-waktu. Jadi ini nggak asing ya, ini sering kita gunakan ya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bisa kita tarik sewaktu-waktu. Berarti di sini uang apa? Di sini berarti uang giral ya jawabannya ya. Oke, yang ketiga, lembaga keuangan yang mengawasi kegiatan di sektor keuangan agar tidak merugikan perekonomian secara keseluruhan. Jadi di sini ada kalimat dasarnya yang mengawasi kegiatan di sektor keuangan. Jadi jangan sampai terkecoh ya. Nah, jadi kalau dulu itu adalah Bank Sentral atau BI, Bank Indonesia, tapi sekarang itu sudah fungsinya itu sudah berbeda ya. Ini lebih dialihkan oleh OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi kalian jangan sampai keliru ya, Otoritas Jasa Keuangan. Oke, ini adalah jawaban soal nomor 3. Nah, kemudian ini soal nomor 4 nih, hitung-hitungan ya. Sedangkan waktu kalian mengerjakan itu maksimal 1 menit 1 soal. Dan ini ketika kalian itu ketemu soal seperti ini, kebanyakan itu akan cap-cip-cup. Nah, tapi sayang banget kalau kalian langsung nebak jawabannya ya tanpa kalian cari gitu ya. Jadi di sini kata kuncinya adalah pendapatan total maksimum jika mencapai tingkat output. Jadi yang ditanya adalah key-nya ya. Key-nya itu berapa ketika pendapatan total maksimum. Nah, sekarang aku mau bahas yang namanya pendapatan ya, yang namanya pendapatan. Jadi tulisannya sorry ya, ini belepotan. Pendapatan total ya, pendapatan total maksimum yang ditanya. Nah, itu terjadi ketika, ingat-ingat ya, ketika TR turunan sama dengan 0. Jadi TR turunan itu artinya total revenue, tapi yang sudah diturunkan. Nah, sekarang kita bahas dulu, kita cari ya TR. TR itu adalah P kali dengan Q. Nah, seperti ini ya. P kali dengan Q. Nah, di dalam soal ini sudah ada seperti ini, guys. Ya, kita cari dulu. Ini kan P-nya belum tahu ya, Q-nya juga belum tahu ya, karena yang mau dicari kan Q-nya gitu. Nah, ini udah ada fungsi. Nah, kita rubah dulu fungsinya. Berarti jadi 1/20P sama dengan 500 min Q. Kan kayak gini ya. Berarti P-nya sama dengan 500 dibagi dengan 1/20P. Ya, sorry, ini nggak ada P-nya ya. Berarti kita hapus dulu nih. Oke. Kita hapus. Nah, berarti Q-nya kan 1 ya. Berarti 1 dibagi dengan 1/20. Q-nya kita tulis lagi. Berarti P-nya sama dengan 500 ya dikali 20. Berarti 10.000. Ya, di sini ya. Dikurang dengan 20 Q. Nah, P-nya udah ketemu nih guys. Di sini. Nah, karena P-nya udah ketemu, kita masukkan rumus yang ini. Yang berarti TR-nya sama dengan P-nya udah ketemu ya. 10.000 min 20 Q. Nah, kita kalikan dengan Q-nya. Kita kalikan dengan Q. Nah, berarti total revenue-nya adalah 10.000 Q. Min 20 Q kuadrat. Nah, berarti TR-nya sama dengan 10.000. Ya, ini ya.
Kita turunkan, TR turunannya adalah 10.000 min 40 Ki. Nah, yang ditanya adalah berapa outputnya ketika pendapatan total maksimum, ya kan? Berarti kita masukkan rumus yang ini, ya. Yang ini. Nah, kita masukkan rumus yang ini. Kita rubah dulu. Oke. Nah, berarti ya TR turunan sama dengan 0. Nah, ini turunannya guys ya. 10.000. Nah, min 40 Ki sama dengan 0. Berarti di sini min 40 ya, di sini ya min 40 Ki sama dengan min 10.000. Berarti Ki-nya adalah 10.000-nya ini tadi min dibagi dengan min 40. Nah, kita kan coret-coret jadi positif ya. Ini coret-coret berarti 1000 dibagi 4. Berarti Ki-nya adalah 250. Berarti jawabannya adalah yang C ya. Nah, berarti ini adalah jawabannya yang C. Jadi jangan sampai kalian nge-skip ya soal-soal seperti ini ya. Sedangkan ketika kalian cari, tentu ini akan memiliki bobot yang cukup besar daripada soal yang lain seperti itu. Oke, kita lanjut nomor 5. Yang bukan merupakan ciri-ciri pasar persaingan sempurna ya. Jadi yang ditanya adalah yang bukan. Kita lihat dulu yang pertama, yang A. Perusahaan bebas masuk dan keluar pasar. Ini masuk ya. Produsen dan konsumen memiliki informasi yang sempurna, tentu ya. Terdapat banyak penjual dan pembeli, ini benar. Perusahaan memproduksi barang dan jasa yang homogen, berarti jawabannya yang E ya. Perusahaan memproduksi barang dan jasa. Oh, ini salah nih, saya salah tulis. Yang ini kita rubah ya. Ini opsinya itu kalau nggak salah dianya adalah perusahaan menentukan harga. Nah, maka jawabannya yang E ya di sini ya. Nah, ini saya di slide-nya salah nih. Ini terlalu buru-buru ya. Ini tadi masuk ya. Ini masuk ya. Nah, yang E itu kita rubah. Jadi saya salah ketik ya. Nah, jadi di sini perusahaan menentukan harga di pilihannya tadi katanya ya. Kebetulan anaknya ingat. Nah, jadi jawabannya yang E. Kenapa? Karena kalau perusahaan menentukan harga itu bukan pasar persaingan sempurna, tapi monopoli. Ya, berarti di sini adalah monopoli. Nah, gitu ya. Berarti bukan jawab yang bukan berarti yang E. Nah, kita lanjut nih soal nomor 6. Ini akuntansi ini, tapi simple ya. Saldo yang benar atas jurnal tanggal 4 Mei katanya ya. Atas jurnal tanggal 4 Mei katanya. Ya, saldo yang benar katanya. Ditanya adalah saldonya. Nah, berarti kita akan cari dulu ya. Kalau kita lihat sekilas dari opsi di soal ini ya, opsi yang benar katanya. Berarti kita akan cari dulu berdasarkan nilai setiap nama akunnya ya. Di sini ada, kita cek dulu yang kas. Kasnya itu ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini. Ini kan di debit 5 juta ya. Nah, ini di debit, ini di kredit ya. Berarti tinggal 4 juta di debit ya. Kasnya ya. Nah, kemudian ditambah ini juga berarti 4 juta. 4 juta di debit ditambah 1,4 berarti 5,4. Aturan di sini ada di debit ya. Nah, yang pertama salah. Nah, yang B juga salah berarti. Nah, sedangkan yang piutang kita lihat. Di sini ada piutang, di sini ada piutang. Nah, di sini ada 2,8 sama di sini 1,4 di kredit. Berarti 2,8 ya dikurangkan dengan 1,4. Nah, berarti kan 1,4 ya. Berarti posisinya karena di debitnya lebih besar, berarti di sini adalah debit. Nah, berarti jawabannya adalah piutang ya. Jawabannya adalah 1,4 juta di debit. Nah, jadi seperti ini gampang ya, tanpa kita harus ini nggak terlalu riweh ya, jadi nggak terlalu kita pusingkan. Kuncinya adalah kalian harus teliti seperti itu. Nah, soal terakhir ini gampang ya, ini terkait elastisitas. Tapi soal ini
saya mau kalian yang ngerjain sendiri ya. Jadi ini untuk PR-nya ya. Jadi silakan nanti dikerjakan. Kuncinya bisa menggunakan rumusnya ya. Bisa menggunakan rumus ada dua hal. Ini kan ketika harga ya A 250, jumlah barang B yang diminta 10 unit. Pada saat harga barang A naik 300, jumlah barang B yang diminta meningkat menjadi 25 unit. Nah, sebenarnya kalau kita simpulkan barang A ini ya, perubahan harga barang A, ya kan di sini kenaikan barang A itu menyebabkan kenaikan Q-nya juga ya. Nah, sebenarnya kan kayak gitu ya, ketika P-nya meningkat katanya harga barang A meningkat, katanya permintaan B-nya itu juga meningkat kalau dari soal ini. Nah, kira-kira jawabannya apa tuh? Atau mungkin kalian ada yang bilang kalau misalkan, Kak, kita mau cari dengan rumus elastisitasnya delta Q per delta P dikali P1 per Q1. Nah, kalian cross check rumus ini apakah memungkinkan ya, apakah memungkinkan opsi-opsi di sini ada jawabannya gitu, di antara opsi ini ada nggak jawabannya seperti itu. Nah, so ini untuk PR kalian ya, selamat mengerjakan, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini, semoga ini bisa membantu ya. Jadi ini sifatnya adalah berdasarkan informasi yang aku dapatkan langsung dari yang sudah ujian, semoga bermanfaat. Sukses UTBK-nya, see you di video berikutnya, bye-bye.